Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepyu. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi pragmatik kita dengan materi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kita pahami dulu tindak tutur itu apa, yaitu kegiatan melakukan tindakan pengujaran tuturan. Jadi kegiatan melakukan tindakan pengujaran. Kalau kita mengucapkan sesuatu, entah bentuknya apapun, itu sudah masuk ke dalam tindak tutur. Cuma jenis tindak tutur apa yang kemudian kita tuturkan itu kita perlu pahami. Apakah tergolong di dalam lokusi, ilokusi, atau perlokusi. Nah, di sini lokusi, ilokusi, perlokusi itu adalah tindak tutur yang berkaitan dengan ujaran yang disampaikan oleh Austin pada tahun 1969 dan pada periode-periode berikutnya mengalami perkembangan. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah lokusi. Ini tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, yang merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan sesuatu ungkapan linguistik yang bermakna. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu dan memiliki makna, itu lokusi. Tindak tutur ini disebut sebagai the act of saying something. Jadi menyampaikan sesuatu saja, tidak ada dampak apapun. Jadi dampaknya apa? Orang lain yang mendengarkan tuturan itu kemudian mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Contohnya apa? Saya sedang mengerjakan tugas. Di sini penutur itu tidak ada maksud yang lain kecuali dia menyampaikan bahwa dia yang menuturkan itu sedang mengerjakan tugas. Baru kemudian mungkin orang lain akan bertanya, tugas apa? Dan dilanjutkan percakapan. Di sini tukar informasinya berjalan secara lancar karena tindak tutur lokusi adalah menyampaikan sesuatu. Kemudian contoh yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Misal ini ada pengampu bahasa Indonesia menyampaikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Dia memberikan informasi tentang bahwa di tahun 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi. Nah, di sini tuturannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia, menginformasikan sesuatu. Itu adalah tindak tutur lokusi. Yang kedua adalah ilokusi. Tindak ilokusi merupakan tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu. Selain itu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi levelnya sudah lebih tinggi. Kalau tadi lokusi hanya menginformasikan atau menyatakan sesuatu, kali ini dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi tuturan itu menjadi bentuk tindakan. Nah, tindak ilokusi disebut sebagai the act of doing something. Tindak tutur ilokusi dapat diidentifikasi jika sebelumnya telah dipertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur atau mitra tuturnya, kapan dan di mana tindak tutur itu terjadi. Jadi tidak hanya tuturan saja yang dilihat, tapi apa hal yang bisa memperjelas tuturan itu, yaitu penutur, lawan tutur, kapan dan di mana tuturan itu disampaikan. Sehingga di sini tindak tutur ilokusi merupakan bagian sentral untuk memahami tindak tutur secara keseluruhan. Kita lihat contohnya. Di sini kalau bicara tindak tutur ilokusi itu ada beberapa istilahnya nama ilokusi yang kemudian terjadi. Jadi saya akan menyebutkan beberapa verba yang menandai tindak tutur ilokusi. Misal ini menyuruh, kemarilah, itu disebut dengan menyuruh. Jadi tindakan menyuruh. Ketika ada orang mengatakan kemarilah, itu tindakan menyuruh. Kemudian mengajak, nanti siang kita makan di kantin kampus ya. Ini mengajak. Tindakannya namanya mengajak dan tuturannya tadi. Kemudian meminta maaf, saya minta maaf, atau mohon maaf atas segala kehilapan yang saya lakukan. Itu meminta maaf. Itu adalah bagian dari tindak tutur ilokusi. Dan nanti di video yang lain saya akan menjelaskan detail mengenai ilokusi dan jenis-jenisnya lebih dalam dibandingkan dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah perlokusi. Tindak tutur perlokusi ini merupakan tuturan yang diutarakan seorang yang mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Jadi bisa sengaja atau tidak.
memberi pengaruh kepada orang lain. Tindak perlokusi ini disebut the act of affecting someone. Bisa dikatakan bahwa tindak tutur perlokusi adalah hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu kepada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Jadi ketika ini levelnya jadi melebihi lokusi, ilokusi, ini yang terakhir adalah perlokusi, menimbulkan dampak pada orang lain. Contohnya singkat di sini, saya sebutkan singkat saja. Saya sakit itu memiliki lokusi, yaitu memberitahu bahwa orang itu sakit. Gitu. Kemudian memiliki ilokusi, apa? Yaitu memberitahu bahwa dia itu sakit. Bagaimana perlokusinya? Ketika itu misal situasinya adalah dia sedang duduk, kemudian di sampingnya ada temannya di sekolah atau di kampus, di sekolah gitu ya. Kemudian dia bilang saya sakit gitu. Nah, ketika ada kata saya sakit, berarti apa yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dekatnya? Mungkin membawanya ke UKS kalau di sekolah, atau melaporkan ke guru, atau kemudian membawa ke rumah sakit. Itu bagian dari tindakan akibat adanya tuturan saya sakit. Itu yang disebut dengan perlokusi. Sehingga ini bagian dari tingkatan. Dan yang perlu dipahami bahwa tuturan bisa jadi tuturan yang sama, maksud saya bisa jadi tergolong sebagai lokusi, ilokusi, atau perlokusi, bergantung ketika itu siapa yang menyampaikan, siapa yang kemudian menerima tuturan itu atau mitra tuturnya, dan di mana dan kapan tuturan itu dilakukan. Itu hal yang saya sampaikan mengenai lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih.